bagaimana kabarnya hari ini? Di rumah saja, tetap belajar, beribadah, dan jangan lupa patuh kepada kedua orang tua. Ya, hari ini Ustazah akan menjelaskan bab kelima PAI tentang sholat. Pasti anak-anak semuanya sudah hafal dan lancar dalam melaksanakan sholatnya. Yang ingin Ustazah tekankan pada saat ini adalah bagaimana sih cara gerakan yang benar dan bacaan sholat yang benar, serta sebelum kita mulai video pembelajarannya, Ustazah mau tanya nih, sholat itu rukun Islam yang keberapa ya? Ya, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Ketika dia tidak melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, setelah ini anak-anak perhatikan ya video terkait tentang pembelajaran sholat dan bagaimana cara gerakan serta doa-doanya. Simak baik-baik dan tetap belajar di rumah, stay at home. Terima kasih. Tata cara sholat yang pertama adalah niat. Niat itu harus dilakukan sebelum kalian melakukan sholat. Sholat itu terdiri dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam suatu hadis sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya semua akan kembali. Dan yang kedua adalah gerakan takbiratul ihram. Rasulullah mengangkat kedua tangannya dengan jari terbuka rapat dan tidak merenggang. Bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Rasulullah membuka salatnya dengan mengucapkan takbir. Dan yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah yang biasanya kita ucapkan bisa menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'asta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya fil ma'i wassalji wal baraj. Atau juga bisa dengan kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Ketika melakukan doa iftitah, gerakannya adalah tangan kanan memegang tangan kiri yang diletakkan di atas dada, sambil tetap melihat pandangan ke arah tempat sujud. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu wajib dilakukan ketika kita melakukan sholat. Kemudian Rasulullah mengucapkan bacaan ta'awudz. Tidak sah sholat seseorang apabila dia belum membaca surat Al-Fatihah. Demikian Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah sampai akhir surat. Bacaan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah pendek. Beliau Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah, telitilah, dan tartilah. Yang keenam adalah gerakan ruku. Gerakan ruku dilakukan dengan mengangkat tangannya sejajar dengan kedua bahunya
dan terkadang sampai kedua telinganya. Lihat ya. Jika engkau ruku, letakkanlah kedua tanganmu di atas lututmu, kemudian renggangkanlah jari-jarimu sampai tulang belakangmu menjadi lurus. Dengan bacaan ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang ketujuh adalah gerakan i'tidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dengan tetap memandang ke tempat sujud. Lalu diteruskan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang kedelapan, melakukan sujud yang pertama. Jika hendak sujud, Nabi SAW mengucapkan takbir dan beliau merenggangkan tangannya dari lambungnya, lalu beliau bersujud. Saya lihat Rasulullah apabila bersujud meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangannya, dan apabila beliau berdiri mengangkat kedua tangannya. Dan ketika melakukan sujud, ada 7 anggota badan yang wajib menempel: wajah, hidung, dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari. Dilihat ya kakinya. Apabila engkau bersujud, letakkanlah tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ke-9 adalah duduk di antara dua sujud. Atau yang bisa dikenal dengan duduk iftiros. Dilihat ya. Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujud, lalu takbir, kemudian tumakninah. Ketika duduk dalam sholat, beliau hamparkan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Dengan membaca, Rabbi firli warhamni, wajburni warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Dan yang ke-10, melakukan sujud yang kedua. Sujud dilakukan seperti gerakan yang pertama tadi ya. Sujudnya sama, harus ada 7 anggota badan yang melekat di lantai ketika sujud. Bacaannya sama, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang dibaca sebanyak 3 kali. Dan setelah sujud, melakukan salam. Oke, nah sekalian, bagaimana, sudah disimak videonya? Pasti kalian kangen kan ya belajar di sekolah? Yuk, kalian tetap belajar di rumah, berdoa dan sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Tadi kalian sudah belajar terkait hafalan bacaan sholat, serta bagaimana gerakan-gerakannya yang benar. Nah, ada 2 soal yang Ustazah berikan kepada kalian. Yang pertama, coba kerjakan. Apa sih sholat munfarid? Ya, apa sih sholat munfarid itu? Dan yang kedua, ibadah sholat pertama kali diperintahkan kepada kita itu ketika peristiwa apa? Coba kalian pelajari dan kalian kerjakan di rumah ya. Setelah itu jawabannya kirim ke WA Ustazah di nomor yang ada di bawah ini. Oke, sekian dari Ustazah, tetap semangat belajar dan tetap berdoa agar virus yang ada di dunia ini segera dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.